Namaku Riet Punakim. Aku kudu melu, Mas. Apa orang ngungsi? Bunakim adalah nama suamiku yang biasa aku panggil Mas Bun. Aku arep melu ing Palmerah, Mas. Karo sing liyane pisan. Utawa ing dapur umum, yo iso. Aku akan menceritakan secari kisah kegentingan pertempuran Surabaya 1945. Jumat Kliwon, 9 November 1945, pesawat Inggris menjatuhkan banyak selebaran kertas yang berisi ancaman kepada rakyat Indonesia. Hal ini dipicu oleh pertempuran-pertempuran kecil yang memuncak oleh terbunuhnya pimpinan tentara Inggris, Brigadir Jenderal Malabi. Mesti, sesok arep letos peperangan maneh. Dan benar saja, pagi-pagi sekali pada 10 November, rakyat Surabaya mulai menyerang, melawan tentara Inggris yang berjumlah jauh lebih banyak dan bersenjata canggih. Di udara, pesawat tentara Inggris meraung-raung, diiringi oleh suara dentuman bom dan meriam. Dan saat aku menengok keluar rumah, segalanya tampak kosong. Beberapa waktu kemudian, puluhan pengungsi mulai masuk ke rumahku. Aku berbagi makanan pada mereka, sekaligus berbagi telinga untuk satu sama lain. Mengetahui bahayanya kondisi saat itu, Mas Bun menyuruhku pergi mengungsi. Tetapi aku menolak. Aku ingin mendampinginya kemanapun. Di garda depan, aku bisa membantu di bagian palang merah. Di garda belakang pun, aku mampu membantu di bagian dapur umum. Akhirnya, Mas Bun menyetujui aku ikut dengannya. (11 November 1945), suara bom, meriam, dan tembakan seolah-olah membuat orkestra. Di antara tembakan-tembakan yang membabi buta itu, 2 peluru menembus badan suamiku. Badanku kian lemas. Aku hanya bisa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar suamiku diterima di sisinya. Badanku kian lemas. Aku hanya bisa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar suamiku diterima di sisinya. Lalu, pukul 3 sore, bersama beberapa anak buah Mas Bun, kami bersiap-siap untuk memakamkannya. Aku pakaikan suamiku dengan pakaian berwarna biru, warna kesukaannya. Awalnya, aku ingin memakamkan Mas Bun di dekat makam ibunya. Tetapi karena pertempuran yang sudah menutupi jalan, aku memutuskan untuk memakamkannya di kebun kami yang berada di hamparan sawah. Baru kami jalan 100 meter dari rumah, hujan bom turun kembali. Dalam perjalanan, beberapa kali kami terpaksa meninggalkan tandu jenazah untuk berlindung. Keadaan sudah mulai gelap. Kami segera melakukan proses pemakaman. Aku ikut turun ke lubang makam untuk penghormatan terakhir terhadap suamiku. Meskipun bom tetap berjatuhan di sekitar kami tetap sabar dan memberanikan diri untuk menyelesaikan upacara pemakaman sampai selesai. Setelah kepergian suamiku, aku berduka, terdiam dalam kesedihan. Namun, medan perang tidak peduli dengan semua hal itu. Aku tetap dibutuhkan. Masih banyak orang lain yang memerlukan pertolonganku. Karena itulah, aku bekerja di dapur umum
merangkap sebagai juru rawat. Pertempuran makin hebat. Pos-pos pertahanan tampaknya telah diketahui oleh pihak musuh. Aku bersama yang lain memutuskan untuk meninggalkan Banyu Urip dan pindah ke Kandangan, tempat di luar kota Surabaya. Dari kejauhan, Surabaya telah menjadi lautan api. 2 bulan lamanya aku di Kandangan, letih dengan semua peperangan ini, aku memutuskan untuk pulang ke Yogyakarta, kembali ke ibuku. Setelah pertempuran mereda, sebagai penghiburan diri, aku pun meneruskan kegiatan yang kusuka, yaitu bidang kepanduan putri dan tugas sosial. Aku ingin terus melanjutkan semangat dan cita-cita suamiku untuk terus berkontribusi bagi negeri ini. Itulah potongan kisahku di saat pertempuran Surabaya November 1945. Di antara kisah ribuan pahlawan tanpa nama yang ikut berjuang. Kalian mungkin tidak mengenal namaku dibanding pahlawan besar lainnya. Tapi inilah sumbangsihku untuk Ibu Pertiwi.